berada di sebuah rumah makan milik keluarga campuran antara ranah Minangkabau dan Narik Surabaya. Beliau telah lama sepertinya mengelola usaha, bermacam-macam usaha, dan pasti ada masa yang enak, ada masa yang penuh tantangan. Untuk itu kami akan berbincang-bincang dengan beliau. Untuk pertama saya sapa Bapak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Boleh diperkenalkan namanya siapa Pak? Bisa Pak, nama saya Hendri Azhar. Asal dari mana Pak? Asal saya dari Sumatera Barat Pak. Asalnya Padang Panjang, di kota kecilnya Sumpur Pak. Sumpur. Sumpur ke tepi Danau Cikarang. Sekarang sudah usia berapa Pak? Mau masuk 57 tahun Pak. 57, alhamdulillah sehat ya Pak ya. Alhamdulillah Pak, sehat. Kalau Ibu siapa namanya Bu? Saya Karwati Pak. Karwati. Asli dari mana Bu? Surabaya. Oh, arek Surabaya Ya. Bu. Arek Surabaya. Ketemu di mana Bu? Ketemu satu kantor dulu Pak. Oh, di Surabaya apa di Solo? Di Surabaya. Oh, di Surabaya. Tahun berapa Bu? Tahun 1992. 92. Alhamdulillah. Alamin. Nah, ini kan sekarang lagi mengelola usaha rumah makan Ampera Masakan Padang Singkara Indah. Sebelum kita bercerita tentang usaha, mungkin bisa sedikit cerita Pak Hendri merantau sejak kapan Pak ke Surabaya? Saya merantau ke Surabaya mulai tahun 1989 Pak. Tamat kuliah di Padang. Saya Sudah berangkat ke lama. Surabaya. Iya. Awal saya berangkat di sini, saya kerja ikut kontraktor di Iya. proyek. Saya ikut di proyek selama lebih kurang 7 tahun Pak. 7 tahun ya. 7 tahun saya berdiri sendiri ikut di proyek. Setelah itu saya mulai menambah usaha saya dengan buka dulu fotokopi dan alat tulis dan sekalian nasi padang. Oh gitu, di Surabaya. Di Surabaya Pak. Di mana Pak? Fotokopi saya di Jalan Ngagel Dadi 1 nomor 27. Ngagel Dadi. Kalau yang Warung Padang. Warung Padangnya di Ngagarjo Utara, ini Ngagarjo Utara nomor 37. Dan dulu saya juga pernah berjualan di Ketintang Madia Pak, pakai Iya. mobil. Iya. Satu saya sampai ke Gayung Sari Timur, Blok MGG. Sana. Yang terakhir saya di Rumah Gadang Pak. Rumah Gadang. Baik. Sebelum membahas cerita Rumah Gadang, ke Ibu dulu Bu, berapa orang putra putrinya Bu? 3 Pak. Sudah besar-besar semua? Alhamdulillah sudah. Yang pertama kerja di Puskesmas Banyurip. Banyurip. Yang kedua masih kuliah di UNER, ambil jurusan hukum, semester 8. Alhamdulillah. Yang ketiga alhamdulillah semester 6 di AWS. Wah. Dia sekalian penyiar radio di M Radio. Oh, alhamdulillah. Iya. Baik. Nah, mudah-mudahan anak-anak Ibu sukses ya Bu ya. Amin. Amin. Nah, sekarang saya mau cerita tentang usaha ini Pak, khususnya usaha yang ada hubungan dengan warung nasi Padang. Ya. Ini apakah usaha yang pertama atau yang kedua atau yang ke-10? Bisa cerita Pak sejak awal Pak? Maksudnya Pak, usaha nasi padangnya Pak, usahanya Usaha nasi Padangnya Pak. Mungkin pernah buka tempat lain, kemudian berhenti, kemudian buka lagi atau bagaimana? Pak, Buka cabang. Kalau yang di Ngagel Rejo ini yang pertama Pak. Pertama sejak kapan Ya. ini Pak? Sejak mulai tahun 2013. 2013. Oke. Terus boleh diceritakan Pak, itu bagaimana kisahnya kok bisa dapat stand sebesar ini? Berapa luasnya ini Pak? 5x15 Pak. 5x15, cukup luas. Kemudian ada tempat parkir sepeda motor di pinggir jalan besar, di depan Indomaret, di belakang ada dapur, cukup untuk meja makan tamu. Itu bagaimana kok bisa mendapatkan tempat ini Pak? Apa kiatnya Pak? Dulu kan waktu saya sebelum buka nasi padang Pak, saya pernah buka fotokopi di Iya. daerah sini. Nah,
rencana dulu mau buka warung nasi ini, adik saya dari Padang mau minta dibukakan, tapi karena terkendala dia di situ juga ada urusan, dia ditinggal, akhirnya kita teruskan. Saya cari tempat dulu ini saya buat untuk aksesoris Pak, aksesoris pernik-pernik perempuan itu, tapi karena adik mau buka nasi Padang, perniknya saya tutup, saya ganti persiapan nasi Padang gitu Pak. Nah, berhubung ini tidak teruskan adik saya dan istri, kita teruskan dulu. Istri saya juga bekerja di kosmetik Muska Ratu, dia keluar, dia mau menyelesaikan mau meneruskan usaha ini Pak. Ini di kontrak itu bagaimana kisahnya kok bisa dapat tempat di pinggir jalan ini Pak? Waktu itu kita cari-cari Pak, ada dibangun di sini. Iya. Jadi kita mulai kontrak sini, ini sedang dibangun memang dari nol Pak. Dari nol, lantai belum ada, depan belum ada, plafon belum ada, masih istilah mentahan. Yang bangun yang punya? Yang punya. Tapi akhirnya kita yang bangun semua Pak. Gitu. Jadi keramik kita, dinding, listrik kita masuk semua. Jadi kita posisi dibangun memang istilahnya kalau orang Jawa bilang ngecet-ngecet. Jalan-jalan di tempat kita yang bangun aja, ada apa nanti. Tapi biaya bangunnya diperhitungkan dengan Honda Pak. Honda. Cuman istilahnya kontrak kita tidak terlalu besar karena. Oke. Saling pengertian ya Pak ya. Saling pengertian Pak. Terus setelah itu apakah hanya satu tempat ini aja Bu? Juga ada tempat lain? Warung Padangnya? Ya di sini dulu, di sini. Iya. Terus kita kan kepingin merambah lagi untuk istilahnya nambah gitu. Ya, di sini aja saya nambah counter ya. Ya nambah counter, ternyata masih belum ada. Akhirnya saya berinisiatif di dalam mobil Pak. Pakai mobil. Keliling. Enggak, waktu itu di Ketintang. Ketintang. Jalan Ketintang Madya. Jadi standby di sana. Ya, standby di sana. Dekat kantor, dekat pasar. Kantor PKB. Dekat kantor PKB. Terus di sana serba 10.000. Itu banyak yang makan di tempat atau banyak yang bungkus? Banyak yang bungkus. Banyak yang bungkus. Jadi tempat ada tapi nggak seberapa banyak karena mungkin tempatnya kan terbatas. Gitu. Serba 10.000. Serba 10.000. Tahun berapa itu Bu? Tahun 2017 sampai 2018. 18. Itu bertahan lama atau setelah itu buka counter di tempat lain? Setahun. Ya. Setelah itu karena sering ada obrolan Satpol PP, ya. Akhirnya saya pindah di Masjid Agung. Oke. Di sisi kanan Masjid Agung, depannya kantor kecamatan. Pakai mobil juga? Pakai mobil juga. Oke. Terus di sana karena ada penertiban dari pihak Masjid Agung kan tidak boleh kita jual semua pedagang tidak boleh. Akhirnya saya ngontrak di depannya Puskesmas Gayung Sari. Gayung Sari. Ya. Awalnya saya bawa mobil, terus akhirnya saya di counter, pakai counter. Itu bertahan sampai 1 tahun karena mungkin kurang kurang rame gitu loh. Terus akhirnya saya pindah Gayung Sari Timur, Pujasera. Karena saya dapat tempat lagi di Rumah Gadang yang di Gayung Sari Timur. Pegawai saya menikah, tidak ada yang jaga, saya tutup. Saya hanya saya pindah di Rumah Gadang. Oke. Kalau di Rumah Gadang mungkin Pak Hendri bisa bercerita selama di Rumah Gadang itu bagaimana Pak? Apakah cukup positif respon dari masyarakat baik orang awak maupun masyarakat Jawa Timur dan Surabaya yang lain gitu? Cukup Pak, antusiasnya pengunjung itu banyak Pak, senang sekali itu dengan adanya kuliner di Rumah Gadang itu Pak. Banyak orang awak atau banyak orang Surabaya juga yang datang Pak? Ada imbang? Hampir sama Pak. Hampir sama, 50-50 ya. Nah, zaman sekarang kan juga banyak yang pakai online. Itu bagaimana Pak perkembangannya? GoFood itu. Alhamdulillah kita juga masuk Pak pakai online. Cuman kalau yang di Gayung Sari itu kita Grabnya belum masuk. Memang prosesnya susah ya, tapi yang Gojek kita sudah masuk, alhamdulillah lumayan Pak.
Nah, Kalau di itu sini kita sudah masuk Grab. masuk Grab. Oh ya, alhamdulillah. Nah, ini sejak bulan Maret ini kan sudah mulai ada ancaman COVID-19 sehingga itu mempengaruhi omset, kunjungan, aturan, protokol dan lain-lain sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu bagaimana cara menyikapi COVID tersebut? Apakah masih semua stand buka atau berkurang atau bagaimana? Monggo Pak Endri dulu. Yang saat ini berkurang Pak, stand kami cuma tinggal satu ini. Satu ini Yang memang di rumah kadang kita istilahnya kena lockdown Mas ya. ya. Dari COVID itu dan yang lain-lain. Yang sekarang stand kami cuma di sini. Nah kemarin dari pihak Gojek karena dia tahu dengan keadaan kami diberi kesempatan untuk di masa pandemi itu memberi makan ke drivernya Gojek Pak dengan Wah, ini sebuah peluang yang bagus ya. ya, dengan membayar cuma Rp1.000 dari driver khusus Ya. driver, membayar Rp1.000 dia dapat 3 bungkus. Bayar Rp1.000, Rp1.000 dia dapat 3 bungkus. 3 bungkus Untuk dia sendiri 3 bungkus apa bagaimana? untuk dia sendiri Pak. Jadi dia bisa bawa pulang. Dia bisa Untuk bawa pulang. keluarganya? Untuk keluarganya, memang Oke. untuk keluarganya. Tapi nanti kita dari pihak Gojek Bayar kekurangannya Rp34.000 Pak. berarti kita dapat Rp35.000 tiga 3 bungkus. Menunya satu nasi itu 2 ikan. Oh, 2 ikan. 2 ikan. Oh, Tapi berarti tidak mengatur itu ikannya kamu apa, tapi kita yang pilih. Awalnya ikatan ke Gojek kita harus ngomong di depan. Oke. Kamu pakai ikan apa? Pakai ikan telur dan ayam. Sudah, itu seterusnya sampai periode itu 1 bulan, tetap itu tidak boleh diganti. Sampai sekarang masih berlanjut kerjasama. Sudah berakhir Pak. Oh, Jadi sudah berakhir. 1 bulan dari tanggal 5 Mei sampai 30 Juni. Oh, mungkin gantian dengan warung-warung yang lain ya. Ya, memang itu Oh, ada memang semua. memang semua periodenya habis. Pakem deh, namanya Alhamdulillah kemarin kita lebih kurang dapat sekitar 31 juta Pak selama. Wah, alhamdulillah 31 juta dari program itu. dari program itu Pak. Ya alhamdulillah Ya kotor lah, Iya iya, ini kan sebuah sinergi dengan Gojek, salah satu upaya untuk menyiasati biasa. akibat dari pandemi COVID-19 ini. Bu, apalagi Bu tantangan yang Ibu hadapi kalau masak-masak? Saya pikir sekarang walaupun Ibu orang Arek Surabaya asli, yang masak siapa Bu? Saya sendiri. Wow, hebat, saya kasih jempol Bu ini. Belajar di mana Bu? Kebetulan waktu kita mau buka warung ini Pak, adik suami kan nggak jadi karena ada sesuatu hal yang di kampung. Akhirnya saya bingung, saya kan nggak bisa masak Padang sama sekali. Akhirnya manggil saudara yang dari Padang, tapi kebetulan beliaunya berdomisili di Jakarta. Saya panggil ke sini untuk belajar. Saya juga nggak bisa. Akhirnya selama belajar kira-kira 2 minggu, Iya. itu saya nggak langsung buka Pak. Saya buat masak, saya berikan tetangga saya panggil semua untuk di rumah untuk merasakan. Uji coba ya Bu ya? Uji coba semua. Tester. Akhirnya tetangga tahu, oh Bu sudah, ini kurang manis, ini kurang asin, kurang gitu. Akhirnya sebulan berikutnya saya buka sendiri, sudah alhamdulillah sampai sekarang. Wah, alhamdulillah, wes luar biasa. Ya. Bu, saya mau tanya kembali perihal COVID ini. Apalagi Bu tantangan yang dihadapi oleh usaha ini, seperti mungkin karyawan, Ya. mungkin beli bahan, ada kesulitan enggak Bu? Ya, kebetulan dengan COVID ini memang daya beli masyarakat kan berkurang ya Pak. Ya. Terus saya buat gebrakan baru dari Gojek untuk menawarkan istilahnya promo PSBB. Ya. Di situ ada diskon 15%, 25% dan gratis ongkir sebesar 5.000. Ya. Akhirnya saya selalu ikut. Oke. Alhamdulillah, istilahnya untung sedikit tapi Iya. saya lancar dari Gojek itu. Grab juga gitu, saya bikin promo yang 15%, 20%, alhamdulillah Pak. Jadi kalau untuk pembeli yang umum itu memang amat sangat berkurang Pak, hampir 75% berkurangnya. Dengan adanya Gojek, Grab itu alhamdulillah membantu Pak. Itu tadi
istilahnya laba sedikit, tapi lancar. lancar. Iya. Pegawai saya sementara saya lockdown 2. Memang bahan-bahannya saya nggak seberapa seperti dulu Pak. Kayak sehari saya misalkan beli ayam sampai 40 biji, sekarang cuma 10, kadang 5 gitu Pak. Itu beli bahan sudah ada yang kirim ke rumah atau pesen atau ibu belanja ke pasar atau bagaimana? Saya belanja ke pasar. Bisa pilih-pilih sendiri ya Bu ya? Saya pilih sendiri. Emang enaknya kalau kita belanja sendiri kan kita bisa lihat Ya. kualitas, harga dan lain-lain mutu sebagainya. juga iya Pak. Iya, mutunya ya. Iya. Kalau dipesan, kalau ada yang salah, balikkannya ribet, Ya. waktu, nggak Ya. enakan ya. Iya betul Pak. Betul. Oke, kembali ke Pak Hendri. Pak Hendri, setelah perjalanan panjang untuk membuka usaha sejak dari awal, Ibu cerita ya, Iya. belajar masak sampai sekarang. Bapak mungkin punya pesan-pesan kepada katakanlah generasi muda atau teman-teman kita yang kena PHK, yang ingin buka usaha, nggak tahu bagaimana cara mulai. Bapak mungkin bisa memberikan pesan dan sedikit pengalaman, Pak. Jangan sungkan-sungkan, jangan jangan sombong, jangan malu untuk usaha Pak, apalagi yang untuk PHK, untuk berusaha. Karena Allah tuh tidak diam Pak, dan Dia akan membantu kita kalau kita dalam usaha Pak. Apapun usaha kita, pokoknya kita niat usaha dan memang benar-benar keinginan itu ada, pasti akan bisa Pak. Kayak seperti saya ya, istilahnya dari mulai awal jadi anak buah orang di proyek, saya keluar juga berdiri sendiri sampai saya jual nasi. Saya juga pernah ngojek juga Pak, ikut nge-grab juga itu. Nah, saya lakoni Pak, tapi akhirnya ya kayak gini, alhamdulillah bisa lah saya sempat mengolahkan anak 3 orang gitu Pak. Itu yang bisa saya sampaikan. Oh ya, saya lupa. Apakah Bapak Ibu pernah usaha yang sifatnya kaki 5, pakai tenda-tenda di pinggir jalan gitu? Oh, enggak, cuma pakai mobil saja. Pakai mobil saja ya. Pakai mobil Pak. Baik, Pak Hendri, Ibu Hendri, terima kasih banyak atas waktunya dan ceritanya yang sangat inspiratif. Mudah-mudahan ini bisa COVID ini segera bisa berlalu. Mudah-mudahan semuanya membaik dan kembali normal. Bapak Ibu bisa sehat, selalu dalam lindungan Allah. Anak-anak bisa sukses juga. Dan mohon izin nanti cerita Bapak akan saya sebarkan. Siapa tahu bisa dijadikan pelajaran bagi saudara-saudara kita yang lain yang mungkin mau mulai buka usaha atau mungkin sudah usaha tetapi dapat sandungan kemudian sedang tidak bersemangat. Dengan pengalaman dari Bapak mudah-mudahan bisa bersemangat kembali. Terima kasih banyak Bapak Hendri, terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.